Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isabeliana Mulyasari dengan NIM 20811334105. Nah, saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi D4 Administrasi Perkantoran. Nah, di sini saya mau mengajak kalian untuk menganalisis bagaimana sih sumber daya manusia yang ada di PT Bank Negara Indonesia atau bisa kita sebut sebagai PT BNI. Oke, langsung aja ya kita masuk kepada konteks kajian yang akan kita bahas itu ada apa aja sih. Yang pertama, konteks kajian yang akan kita bahas itu ada Introduce of BNI. Yang kedua ada Organizational and HR Development Strategy. Yang ketiga ada Workload Analysis dan Employee Needs Analysis. Yang keempat ada Employee Recruitment and Employee Selection. Yang kelima ada Strategies to Maintain and Increase Relationship Engagement. Terus yang keenam ada Human Capital Management and Career Management. Dan yang terakhir ada HR Training. Oke, masuk kepada sejarah dari Bank BNI. Nah, dulu tuh Bank BNI ini bukan merupakan PT atau persero. Dulu Bank BNI ini sejenis dengan TBK. Nah, pada tahun 1946, tepatnya tanggal 5 Juli, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2, itu Bank BNI didirikan dan sudah dinamakan Bank Negara Indonesia. Nah, pada tahun 1968, tepatnya dengan Undang-Undang Nomor 17, Bank Negara Indonesia ini sudah dirubah statusnya menjadi badan usaha milik negara. Pada hakikatnya, tujuan dari adanya Bank Negara Indonesia atau Persero ini merupakan suatu bank sentral yang ada di Indonesia dengan tujuan memiliki mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Nah, penyesuaian antara bentuk aturan BNI menjadi perusahaan perseroan sudah disesuaikan dengan dalam Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli 1992 dan telah diumumkan pada tanggal 11 September 1992. Strategi pengembangan organisasi dan SDM yang ada di PT Bank Negara Indonesia atau Persero melakukan strategi diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman karyawan tentang visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi dari Bank BNI sendiri yaitu menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Terus misinya sendiri memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan investasi, kemudian meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, dan yang terakhir untuk menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Visi dan misi dari Bank BNI sendiri sesuai dengan tagline mereka yaitu melayani negeri, kebanggaan bangsa. Jadi setiap hal yang sudah mereka rancang, tujuan yang mereka buat itu demi negeri, demi bangsa Indonesia. Selain visi dan misi, ada juga melakukan pelatihan. Nah, di sini strategi pengembangan dari PT BNI sendiri adalah melakukan pelatihan. Tujuannya agar meningkatkan skill dari pegawai yang ada di sana. Kemudian menyediakan jenjang karir. Nah, menyesuaikan dengan karir yang ada sesuai dengan kemampuan mereka. Dari PT Bank BNI sendiri menyediakan hal tersebut. Kemudian memberikan tunjangan. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling dinantikan oleh para pegawai. Nah, ini yang akan membuat pengembangan organisasi dan SDM-nya semakin maju. Kemudian yang terakhir ada menjaga relationship di antara seluruh pegawai maksudnya. Di sini memberikan komunikasi interpersonal, memberikan kenyamanan adalah yang terpenting dalam suatu organisasi. Selanjutnya, beban kerja dan kebutuhan karyawan.
Jadi dalam riset yang dilakukan oleh pihak BNI sendiri menyatakan bahwa beban kerja ini adalah pemicu stres utama bagi pegawai. Padahal beban kerja ini sudah disesuaikan dengan divisi yang mereka tangani, misalnya sebagai manajer, sales, customer, CS, dan sebagainya, itu memiliki beban kerja masing-masing sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh Bank BNI sendiri. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dari pihak BNI sendiri sudah menganalisis beberapa kebutuhan karyawan yang mungkin diperlukan untuk mengurangi beban kerja, untuk meminimalisir rasa beban yang ada dalam diri mereka, yaitu yang pertama mungkin dari lingkungan yang nyaman, dari tempat kerja yang nyaman, kemudian beberapa tugas yang diberikan itu harus sesuai dengan skill dan kemampuan mereka, seperti itu. Kemudian sistem rekrutmen karyawan dan seleksi pegawai. Tahapan yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero ini sebenarnya sama dengan cara atau tahap-tahapan dengan bank lain, bank Persero lain gitu. Yang pertama ada tahap administrasi, yang kedua ada tahap seleksi, dan yang terakhir ada tahap akhir. Dalam tahap administrasi, di BNI sendiri dinamakan tes administrasi Bina BNI. Nah, beberapa file yang diperlukan itu misalnya CV terbaru, ijazah dan transkrip terbaru, SKCK yang masih aktif, dan foto berwarna, dan foto seluruh tubuh. Nah, di sini dalam tahap pihak dari Bank BNI sendiri dapat menseleksi apakah persyaratan yang sudah dilakukan oleh calon pegawai ini sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai akan masuk kepada tahap seleksi. Di tahap seleksi ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada wawancara awal Bina BNI. Yang kedua ada wawancara user untuk BNI. Yang ketiga ada tes psikologi Bina BNI. Dan yang keempat ada wawancara psikologi Bina BNI. Kemudian ada wawancara user tahap kedua, dan yang terakhir ada tes kesehatan Bina BNI. Jadi beberapa rangkaian yang sudah ditetapkan oleh Bank BNI ini, jika calon pegawai bisa melewati dengan baik, akan masuk kepada tahap akhir. Nah, di tahap akhir ini dinamakan pengajuan dan penandatanganan kontrak Bina BNI. Jadi kalau sudah semuanya, runtutannya, persyaratan, dan segala seleksi sudah dilalui oleh calon pegawai, akhirnya calon pegawai ini dapat melakukan tanda tangan kontrak dengan PT Bank Negara Indonesia. Strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Nah, ini yang dimaksudkan sebenarnya adalah bagaimana caranya mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan antara karyawan satu sama lain yang ada di BNI. Mungkin yang pertama adalah penerapan komunikasi interpersonal yang baik dari seluruh pegawai yang ada di situ. Jadi kayak mereka bisa bekerja sama, mereka mampu menjadi teman yang baik, saling komunikasi, memberikan saran satu sama lain, bercakap pada saat istirahat. Jadi mencari bahan untuk berbicara, mencari bahan untuk ngobrol, untuk menciptakan kenyamanan itu penting dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan gaji, tunjangan, dan bonus. Ini sih yang paling dinantikan sebenarnya dari para pegawai di Bank BNI sendiri adalah adanya gaji, tunjangan, dan bonus. Di sini dapat kita interpretasikan sendiri bahwa gaji, tunjangan, dan bonus ini adalah meningkatkan semangat mereka untuk bekerja dan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengadakan kegiatan gathering. Gathering ini biasanya akhir tahun ya, atau ada beberapa agenda yang dikhususkan untuk kumpul bersama, kumpul bareng, jalan-jalan bareng. Nah, di sini BNI sendiri menyediakan hal itu untuk meningkatkan rasa solidaritas, kerjasama di antara satu sama lain, juga sebagai cara untuk melepas penat dari banyaknya beban dan tanggung jawab yang ada pada saat bekerja di kantor, seperti itu. Nah, selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir.
Di sini manajemen karir pada Bank BRI memiliki tahapan yang sudah disesuaikan dengan setiap keahlian karyawan yang ada di sana. Adanya program khusus yang diberikan untuk mengembangkan keahlian pada tingkatan staf yang ada, tingkatan manajer dan eksekutif yang ada di Bank BNI sendiri juga sudah tepat, karena memang manajemen karir ini diperuntukkan untuk meregenerasi, untuk memperbarui dari calon-calon pegawai, dari pegawai itu sendiri maksud saya, untuk meningkatkan skill mereka agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Mampu manajemen sumber daya manusia yang baik di Bank BNI sendiri juga mampu meningkatkan bagaimana cara kerja mereka, mampu meningkatkan bagaimana sih tingkatan mereka, sampai mana mereka mampu, sampai mana keahlian mereka, seperti itu. Jadi dalam manajemen karir itu sangat penting dilakukan untuk kemajuan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang terakhir adalah pelatihan sumber daya manusia yang ada di Bank BNI sendiri. Guna menciptakan SDM yang mampu berkualitas profesional, BNI itu memberikan atau menyediakan pelatihan bagi karyawannya sesuai dengan SOP yang sudah mereka tetapkan sesuai dengan divisi yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya ada seminar, misalnya ada pelatihan khusus untuk para sales dan CS, khususnya untuk pelatihan kepemimpinan bagi para eksekutif dan beberapa jenis pelatihan lainnya seperti itu. Jadi memang hal ini mampu dan sangat penting dilakukan untuk kemajuan suatu organisasi. Nah, jadi itu adalah beberapa analisa yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan bagaimana sih cara SDM, cara memanajemen sumber daya manusia yang ada di PT Bank Negara Indonesia atau PT BNI Persero ini. Satu quotes dari saya, yaitu jangan ragu untuk mundur, jangan pantang untuk maju. Jika kamu yakin dan merasa mampu, kamu tidak akan pernah ragu. Ya, terima kasih. Mungkin ada salah kata dan tindakan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelumnya saya bekerja sebagai sales promotion yang bekerja berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menawarkan suatu produk. Banyak hal yang membuat saya kurang nyaman. Bekerja di tereknya matahari, jadwal makan tidak teratur. Ini dapat hadiahnya boneka loh mbak. Kamu tekan apply, kamu tekan lagi, lumayan bisa buat belanja di mana-mana. Masnya mau apply nggak? Dan seringkali harus berhadapan dengan orang-orang yang berlaku tidak sopan. Ini yang membuat saya sepertinya harus mencari alternatif pekerjaan lain, dari sisi tempat pekerjaan maupun penghasilan yang pasti. Suatu saat, saya mendatangi job fair. Banyak perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan yang menarik. Banyak surat lamaran yang saya berikan. Hingga akhirnya saya mendapatkan kesempatan menjalani proses rekrutmen dari BNI lagi. Halo, kita juga ya. Saya pengen cari yang lebih. Dapat info dari atas nama Mbak Mita. Duluan ya. Lalu saya diterima sebagai bank asuransi spesialis yang dipercaya untuk memasarkan produk asuransi. Sempat terlintas kekhawatiran mengenai bagaimana cara bekerja. Apalagi saya sama sekali tidak punya basic di perbankan maupun asuransi. Untungnya, BNI
Life memberikan training selama beberapa hari dengan materi training yang sangat bermanfaat dan menyenangkan. Selamat pagi! Semangat pagi! Apa kabar? Dahsyat, pasti nomor 1! Laskar BNI Life! Terbaik, terhebat, bersama pasti bisa, yes! Setelah melewati masa training, saya ditempatkan di salah satu kantor cabang BNI. Saya menggunakan seragam yang elegan, memiliki meja kerja yang dilengkapi dengan PC dan printer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan saya setiap harinya, mengikuti bincang pagi dengan pemimpin dan staf BNI, saling bertukar informasi. Mungkin ada yang mau sharing untuk briefing pagi ini untuk teman-teman yang apakah selamat tentang program BNI Life. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Kami dari BNI Life mau mempromosikan 3 produk champion dari BNI Life. Salam layanan dan bisnis. We want to serve services. BNI Jaya. Ini ada produk yang cocok dari BNI dan Badan Ibu. Dalam memasarkan produk asuransi kepada nasabah, saya dibantu oleh staf BNI. Saya wajib bertemu dengan 8 nasabah BNI setiap harinya untuk membantu mereka merencanakan masa depan keluarganya menjadi lebih baik. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Abi dan Ibu Arin. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Mita. Saya adalah petugas BNI Asuransi Spesialis di KK Landmark. Di sini saya akan membantu Bapak dan Ibu untuk menjelaskan tentang produk asuransi yang Bapak Ibu butuhkan. Data Bapak dan Ibu sudah kami simpan. Apabila nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi saya di nomor telepon yang tertera pada kartu nama di bawah ini. Setiap seminggu sekali, saya melakukan pertemuan dengan tim, membahas pencapaian, kendala, dan strategi untuk mencapai target. Mengenai pencapaian kita di bulan ini. Oke, baik, kita mulai dari kamu ya. Bulan ini kan udah mau mendekati cut-off date. Saya pengen tahu nih pencapaian kamu di bulan ini. Sama untuk referral apa mengalami kesulitan? Kalau dari kakak Landmark, si Ibu Ani selaku pimpinan sudah cukup support ya, sering kasih referral, minta staffnya juga untuk kasih referral kepada BAS. Saat ini, BNI Life juga memberikan penghasilan di atas rata-rata kepada bank insurance spesialisnya, termasuk saya. Dan atas kinerja baik saya sering mendapatkan bonus-bonus bulanan yang nilainya tidak terbatas. Saya pun mendapatkan kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri gratis atas kinerja baik saya tersebut. Sukses bersama BNI Life sekarang juga.